Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi CVL dan NASA TLX pada aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia, Dinas Land Maintenance Cengkareng di PT GMF Aero Asia. Latar belakang dimulai dari industri transportasi udara yang berkembang dan hal tersebut menjadi kompetisi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas. Sama halnya dengan penerbangan Garuda Indonesia yang akhirnya ikut meningkat seiring dengan industri transportasi udara yang berkembang. Hal ini menjadi pemicu terjadinya beban kerja yang meningkat untuk para pekerja. Beban kerja yang meningkat dapat menjadikan produktivitas menurun untuk para pekerja. Dengan produktivitas yang menurun serta beban kerja yang meningkat dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Hal ini membuat angka kecelakaan kerja menjadi fluktuatif. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya perbaikan beban kerja fisik dan mental menggunakan metode NASA TLX dan CVL. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem kerja pada aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia, Dinas Land Maintenance. Yang kedua, bagaimana kondisi beban kerja fisik pada pekerja yang melakukan aktivitas perawatan pesawat Garuda Indonesia, Dinas Land Maintenance, dengan menggunakan metode cardiovascular load. Yang ketiga, bagaimana kondisi beban kerja mental pada pekerja yang melakukan aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia, Dinas Line Maintenance menggunakan metode National Aeronautic and Space Administration Task Load Index atau NASA TLX. Yang keempat, bagaimana rekomendasi perbaikan beban kerja fisik dan mental yang ergonomis untuk pekerja yang melakukan aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia, Dinas Land Maintenance. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama dapat merumuskan sistem kerja pada aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia di Dinas Land Maintenance. Yang kedua, dapat menganalisis beban kerja fisik pekerja yang melakukan aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia Dinas Land Maintenance menggunakan metode cardiovascular load. Lalu yang ketiga, dapat menganalisis beban kerja mental pada pekerja yang melakukan aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia Dinas Land Maintenance menggunakan metode National Aeronautic and Space Administration Task Load Index atau NASA TLX. Yang keempat, dapat memberikan rekomendasi perbaikan beban kerja fisik dan mental yang ergonomis untuk pekerja yang melakukan aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia Dinas Land Maintenance. Dan berikutnya adalah flowchart dari penelitian yang saya lakukan. Pertama adalah ada preliminary. Penelitian ini dimulai dengan menentukan rangka atau langkah penelitian awal dan mencari permasalahan yang tepat yang dapat diselesaikan. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mencari penelitian terdahulu sehingga dapat dibandingkan secara serta menjadi acuan dari topik penelitian yang sedang dilakukan. Studi literatur juga dapat menjadi pendukung dari teori penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, field observation. Observasi atau studi lapangan dilakukan untuk melihat permasalahan yang akan diselesaikan. Observasi ini juga menjadi acuan untuk melakukan perumusan masalah. Lalu berikutnya, yang keempat, perumusan masalah dilakukan untuk menentukan tujuan dari penelitian, sehingga dapat menentukan pertanyaan dari penelitian berdasarkan latar belakang atau permasalahan yang diidentifikasi. Lalu yang kelima, data collection. Yang pertama itu kardiovaskular. Kardiovaskular itu pengumpulan data pada metode kardiovaskular dilakukan dengan denyut nadi operator menggunakan pulse oximeter. Lalu berikutnya data collection NASA TLX. Pengumpulan pada data pada metode NASA TLX ini dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada masing-masing operator sesuai dengan deskriptor yang tertera. Lalu berikutnya ada pulse rate
Pulse rate adalah detak jantung digunakan sebagai indikator beban kerja kardiovaskular pada seseorang selama aktivitas fisik atau tugas tertentu. Lalu berikutnya NASA TLX, kuesioner yaitu berupa kuesioner NASA TLX. Input untuk metode pengukuran beban kerja kognitif menggunakan kuesioner NASA TLX. Responden memberikan penilaian subjektif terkait tingkat beban kerja mental mereka dalam melaksanakan tugasnya dalam perawatan pesawat Garuda Indonesia. Lalu berikutnya data processing, ada pulse measurement, yaitu pengolahan data dilakukan dengan pengukuran denyut nadi kerja, denyut nadi istirahat, denyut nadi maksimum, konsumsi oksigen, dan persentase CVA. Dan data processing berikutnya, questionnaire calculation, yaitu pengolahan data dilakukan dengan menghitung pembuatan, rating, dan weighted workload. Lalu berikutnya, output yang diperoleh dari pengukuran beban kerja kardiovaskular diukur dalam bentuk persentase kardiovaskular load. Informasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar beban kerja tergantung yang dialami selama suatu aktivitas. Lalu weighted workload dari output NASA TLX. Output dari analisis kuesioner NASA TLX dinyatakan dalam bentuk weighted workload. Ini adalah hasil perhitungan yang menggabungkan berbagai aspek beban kerja mental yang dinilai oleh responden dalam suatu tugas atau aktivitas. Jika hasil beban kerja fisik pada persentase CVA di bawah 30%, maka memerlukan perbaikan terlebih dahulu. Dan jika hasil beban kerja mental tidak rendah, maka memerlukan perbaikan terlebih dahulu. Lalu evaluasi dan rekomendasinya, usulan perbaikan dilakukan setelah melakukan analisis dari masing-masing metode. Persentase CVL di bawah 30% dan NASA TLX memiliki hasil tidak rendah. Hal ini perlu dirumuskan perbaikan. Lalu untuk result and discussion, hasil dari usulan perbaikan serta perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilakukan pembahasan. Dan conclusion merupakan tahap akhir dari penelitian dengan menjawab perumusan serta tujuan penelitian pada kesimpulan serta melakukan perumusan saran untuk penelitian ke depan. Dan research metodologi ada subjektif, yaitu mengenai beban kerja fisik dan mental pada aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia Dinas Land Maintenance, dan objeknya adalah pekerja dan karyawan yang berkaitan langsung terhadap aktivitas perawatan armada pesawat Garuda Indonesia Dinas Land Maintenance. Dan pengumpulan data, di sini terdapat contoh jumlah penerbangan dari mulai tahun 2021, 2022, dan 2023. Juga di sini terdapat jumlah manpower yang efektif pada saat melakukan perawatan. Di antaranya di sini terdapat 5 kru dengan pola shift yang berbeda, dengan pola shift 3 shift pagi, siang, dan malam. Dan setiap kru itu rata-rata sekitar 15 responden yang akan diambil sampelnya. Dan ini hasil dari pengumpulan data untuk cardiovascular load. Pengumpulan denyut nadi dilakukan dengan menggunakan alat pemantau detak jantung yang dapat merekam dan meregistrasi aktivitas jantung operator. Proses ini melibatkan 2 tahap pengukuran yang signifikan, yaitu pada saat denyut nadi istirahat atau disingkat dengan DNI, dan denyut nadi kerja atau DNK. Berdasarkan pengukuran denyut nadi operator, didapat hasil yang ditunjukkan pada tabel yang dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya, uji validitas dari cardiovascular load. Berikutnya, uji validitas pada denyut nadi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja. Uji validitas yang dilakukan ini menggunakan software Minitab.
Hasil dari perbandingan uji validitas denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja dapat terlihat pada tabel yang dapat terlihat pada layar. Pada denyut nadi istirahat, didapat nilai p-value pada sampel 1 dan sampel 2 adalah sebesar 0,000. P-value pada sampel 1 dan sampel 2 adalah sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa p-value pada masing-masing data kurang dari nilai alfa atau 0,05. Sehingga data denyut nadi istirahat dinyatakan valid. Pada data denyut nadi kerja, didapatkan nilai p-value pada sampel 1 dan sampel 2 sebesar 0,000, p-value sampel 1 total dan sampel 2 sebesar 0,00, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa p-value pada masing-masing data kurang dari nilai alfa atau 0,05, sehingga data denyut nadi kerja dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukur atau alat ukur dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur suatu konstruk atau variabel. Tabel ini merupakan hasil perbandingan uji reliabilitas denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja. Didapatkan nilai Cornbest alpha sebesar 0,9457, di mana hasil tersebut termasuk rentang antara 0,90 sampai dengan 1,00, yang dianggap bahwa denyut nadi istirahat adalah sangat baik serta memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan semua item dalam instrumen dapat diandalkan. Hasil dari uji reliabilitas denyut nadi kerja didapatkan nilai Cornbest alpha sebesar 0,8676, di mana hasil tersebut termasuk dalam rentang 0,70 sampai dengan 0,79 yang dianggap data denyut nadi kerja adalah cukup baik serta memiliki konsistensi internal yang cukup baik dan dapat diandalkan. Berikutnya, penelitian ini melibatkan partisipasi atau partisipan sebanyak 15 responden sebagai sumber data untuk pembobotan indikator pada model NASA TLX. Setiap responden diharapkan memberikan wawasan yang berharga terkait pekerjaan mereka dengan mengisi kuesioner yang dirancang khusus. Kuesioner ini mencakup perbandingan antara indikator-indikator yang terkait dengan pekerjaan para pekerja atau responden, di mana setiap responden diminta untuk memilih pasangan indikator yang paling berpengaruh dalam melakukan pekerjaan mereka. Model NASA TLX memiliki 10 indikator utama yang mencakup berbagai aspek pekerjaan, yaitu overall workload atau disingkat dengan OW, task difficulty, TD, time pressure, TP, performance, OP, physical effort, mental effort, frustration level, stress level, fatigue, dan active type. Dalam analisis ini, overall workload dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga terdapat 9 indikator yang menjadi fokus utama, yaitu task difficulty, time pressure, performance, mental effort, frustration level, stress level, fatigue, dan activity type. Melalui serangkaian tahapan pengujian yang dilakukan pada berbagai kondisi pekerjaan, penelitian ini berhasil menentukan bentuk akhir dari skala berdasarkan urutan keberpengaruhannya pada pekerjaan. Hasilnya, indikator task difficulty, time pressure, performance, physical effort, mental effort, frustration level, stress level, fatigue, dan active type dipandang sebagai yang paling relevan. Namun, perlu dicatat bahwa ada pengurangan pada 3 indikator terakhir, yaitu pada stress level, fatigue, dan activity type. Sebagai langkah selanjutnya, 2 indikator yaitu mental effort dan physical effort dikombinasikan menjadi effort. Sementara TD atau task difficulty dibagi menjadi 2 bagian,